Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawidul Haq dari kelas BBM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan unit apartemen yang mengusung tema dan konsep Vincent Soho. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari perancangan apartemen Soho adalah sebagai berikut. Cara merancang apartemen Soho dengan mezanin yang baik. Yang kedua, bagaimana cara merancang apartemen Soho sesuai dengan profesi klien animator yang memiliki tim. Untuk batasan desain dibagi menjadi 5, yaitu batasan jenis unit, batasan luas unit, batasan ruang lingkup pembahasan, batasan waktu perancangan, dan batasan sivitas. Dari rumusan masalah di atas, maka didapat tujuan desain sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui apa saja yang diperlukan dalam merancang apartemen Soho berdasarkan sivitas sebagai animator. Yang kedua, mengetahui cara merancang sebuah apartemen dengan menggunakan mezanin. Manfaat desain, perancangan apartemen Soho dengan penerapan new normal diharapkan dapat menjadi salah satu media pembelajaran dan pembanding bagi pihak-pihak berkepentingan, terutama dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi para desainer interior atau akademisi dalam merancang ruangan yang menerapkan kebiasaan new normal. Dan di bab 2, ada tinjauan umum. Yang pertama, definisi apartemen. Definisi apartemen menurut KBBI tahun 1994, halaman 69, yaitu tempat tinggal suatu bangunan bertingkat yang lengkap dengan ruang duduk, kamar tidur, dapur, ruang makan, dan kamar mandi yang terletak pada satu lantai. Bangunan bertingkat yang terbagi atas beberapa tempat tinggal. Selanjutnya ada tipe unit apartemen. Dalam buku Menata Apartemen Akmal 2007 halaman 23 terdapat 4 jenis unit apartemen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada studio, yang kedua ada apartemen 1, 2, 3 kamar, yang ketiga ada apartemen jenis loft, yang keempat apartemen jenis penthouse. Selanjutnya ada definisi Soho. Soho merupakan suatu konsep hunian yang menggabungkan fungsi hunian dengan area kerja. Kemajuan teknologi berperan besar dalam tercetusnya konsep ini, di mana dengan bantuan teknologi yang semakin berkembang, para pekerja kantoran maupun pengusaha bisa mengerjakan pekerjaan mereka dari rumah. Konsep hunian ini dinilai lebih fleksibel dan cocok dengan jenis profesi yang tidak menuntut jam kerja tetap. Contohnya seperti pekerja di bidang kreatif. Akmal 2007 halaman 15. Dan selanjutnya, peralatan yang dibutuhkan untuk seorang animator. Animator yang bergerak di bidang animasi seperti perangkat lunak, komputer, mouse, pen tablet, dan lain-lain yang berfungsi sebagai alat pendukung terbentuknya animasi. Kedua, memerlukan backdrop, green screen, serta bracket stand untuk menahan green screen agar tetap berdiri. Selanjutnya, tinjauan khusus desain interior. Yang pertama, zonasi ruang. Yang kedua, pola sirkulasi ruang. Yang selanjutnya, elemen pembentuk ruang. Untuk lantai, jenis lantai yang digunakan adalah lantai parket di area mezanin, ruang kerja, living room, dan studio. Sedangkan untuk lantai granit berada pada lantai kamar mandi. Dan untuk dindingnya sendiri ada 2 jenis yang digunakan, yaitu struktural dan non-struktural, seperti partisi yang ada di area mudroom dan service room. Untuk plafonnya sendiri menggunakan plafon gypsum dan PVC. Selanjutnya, elemen pelengkap ruang. Elemen pelengkap ruang merupakan suatu unsur yang menunjang fungsi dari sebuah ruangan, contohnya furniture, dekorasi, dan amenities. Terdapat 2 jenis elemen pelengkap ruang, yaitu yang pertama, elemen bersifat tetap, fixed element. Fixed element merupakan elemen yang tidak dapat dipindah atau digeser dan bersifat built-in. Contoh elemen pelengkap bersifat tetap adalah rak display, lemari, concert set, wastafel, dan lain-lain. Elemen bersifat dapat berpindah, movable element. Movable element merupakan elemen yang dapat digerakkan atau dipindahkan dengan leluasa. Ini adalah contoh dari elemen bersifat tetap. Yang pertama, pintu. Yang kedua, jendela.
Selanjutnya utilitas. Yang pertama, pencahayaan. Unsur pencahayaan dalam desain interior merupakan suatu aspek penting yang dapat memberi kesan atau menimbulkan efek-efek tertentu. Secara garis besar, pencahayaan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pencahayaan alami. Yang kedua, pencahayaan buatan. Lalu ada penghawaan. Penghawaan merupakan proses pertukaran udara di dalam bangunan untuk merekayasa pergerakan udara dan temperatur udara. Semakin banyak penghuni satu ruangan, maka akan semakin banyak kebutuhan udara di dalam ruangan tersebut. Sistem penghawaan dibagi menjadi dua, yaitu penghawaan alami dan penghawaan buatan. Selanjutnya, zonasi ruang dibagi menjadi tiga, yaitu zona private, zona semi publik, dan zona publik. Untuk zona private sendiri terdiri atas ruang tidur dan kamar mandi mezanin. Untuk zona semi publik sendiri terdiri atas mudroom, living room, working space, studio, dapur, kamar mandi, dan dining room. Dan zona publik itu sendiri terdiri atas mudroom, living room, balkon, dan kamar mandi. Dan ini hasil wawancara klien. Klien bernama Gary Sanjaya, 24 tahun, animator desainer. Kepribadian sifat ramah, mudah bergaul. Warna favorit abu-abu, hijau sage. Hal yang disukai, traveling, dan menambah portofolio. Hal yang tidak disukai, ruangan yang terlalu padat, dan ruangan yang tidak rapi. Dan untuk temanya, yaitu vintage. Tema vintage berasal dari keinginan klien. Sesuai dengan sebutannya, yaitu vintage. Vintage itu sendiri mengacu pada barang atau furniture klasik seperti era 70 sampai tahun 90-an. Membuat suasana menjadi seperti balik ke era itu, klien menginginkan penggunaan furniture maupun warna-warna yang elegan. Konsep pada interior Soho ini, yaitu sage, diambil dari warna favorit klien. Warna sage sendiri merupakan warna hijau keabu-abuan yang menyerupai daun sage kering. Warna ini memiliki tampilan yang cantik dan lembut serta mampu menenangkan dan menyejukkan ruangan. Berikut saya akan menampilkan video animasi yang telah saya buat. Nah, itu dia 3D dari konsep Vintage Soho. Jika ada salah-salah kata dan ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.